Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radit Pen. Oh iya, tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas soal sinkronisasi bibir dalam bermain boneka atau lip sync ya. Sekarang kita akan mengupas tuntas. Mengupas tuntas teknik dalam ilusi boneka, yaitu manipulasi gerakan boneka. Tujuan dari manipulasi boneka ini adalah untuk membawa atau membuat boneka kita terkesan lebih hidup. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan boneka kita untuk selalu bergerak. Gerakan-gerakan minor ya, gerakan-gerakan kecil. Meskipun dia atau si boneka ini sedang tidak berbicara gitu, tidak sedang berbicara, jadi posisi diam, movementnya harus tetap ada untuk membuat dia seolah-olah hidup. Cara-caranya bisa dengan melihat sekeliling ya, menyapu pandangan penonton, bahkan ketika kita sedang berbicara, jangan sampai membiarkan dia bengong atau domblong atau tertunduk seperti ini ya, terkesan ya lemes aja gitu. Meskipun mungkin itu karakter yang kita buat, bonekanya itu mungkin agak ngelamun, suka ngelamun, dan juga agak-agak telat gitu ya mikirnya. Lola ya, ini Lola ya. Meskipun bonekanya dibuat karakter yang rada on, tetap pergerakannya harus dijaga. Misalkan maju mundur atau body swing. Lol, udah jangan gitu. sorry. Ya, misalkan kayak maju mundur, ngangguk gitu ya, anggukan, tolehan, atau mungkin body swing. Biasanya kan kalau Lola ini kan karakternya anak kecil ya. Anak kecil kan biasanya suka susah diem gitu ya. Gerak-gerak kanan kiri, noleh ketika orang sedang berbicara. Jadi harus mempertahankan gerakan-gerakan kecil seperti itu, teman-teman. Kalau hard figure kan lebih tetap ya, seperti boneka saya si Joni, itu kan matanya yang bisa bergerak. Jadi digerakkan aja matanya, gerakan kepala, noleh, atau membenarkan posisi duduk. Seperti kita kalau misalkan sedang fokus mendengarkan sesuatu kan kadang kita juga membenarkan posisi duduk kita. Atau posisi berdiri boneka kalau bonekanya berdiri, ditatakan ya, berdiri di tempat duduknya, berdiri di tatakannya. Bonekanya juga harus tetap selalu bergerak dan jangan sampai ngambang. Tujuannya adalah supaya kelihatan hidup aja. Nah, ini salah satu alasan kenapa para pemain boneka dalam seni ventriloquist mempertahankan bonekanya selalu menggunakan tatakan. Seperti ini ya, teman-teman. Tatakan supaya bonekanya nggak terlihat terbang. Tujuannya simple sih, yaitu tadi. Cuman untuk mempertahankan seolah-olah bonekanya itu benar-benar real hidup gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau misalkan terbang gimana? Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jauh banget tuh. Pernah kita bahas. Cek aja deh ya. Nah, kembali ke manipulasi boneka. Manipulasi gerakan boneka ini tujuannya sekali lagi adalah untuk terlihat hidup. Ada yang nanya tuh kemarin itu ya, Kak, kalau nggak pakai tatakan gimana supaya tetap bonekanya terlihat hidup gitu ya? Nggak apa-apa sih, tapi dengan cara dipangku atau digendong supaya tetap dalam ventriloquist itu kan sebenarnya intinya adalah ilusi ya, sulap gitu, bagian dalam sulap yaitu sulap suara, dan harus mempertahankan ilusi bonekanya itu selalu bergerak dan tampak hidup. Bisa dengan dipangku seperti ini. Kalau teman-teman ngelihat Kak Ria Enes dan Susan itu ya, si Susan itu selalu dalam kondisi dipangku atau digendong oleh Kak Ria. Biasanya Kak Ria selalu menggendong bonekanya seperti ini, boneka Susan. Supaya tujuannya itu tadi, supaya ilusi bonekanya itu benar-benar nampak hidup. Nah, yang pasti kalau memang teman-teman tertarik untuk bisa memainkan boneka dalam seni pertunjukan ya memainkan boneka lah intinya ya. Ayolah kita memainkannya dengan sebaik mungkin, menggunakan teknik-teknik yang sudah ada supaya penampilan kita bisa menjadi lebih unik dan menarik. Yang terpenting lagi memang harus sering-sering latihan ya teman-teman, perbanyak jam terbang untuk naik panggung gitu. Terutama dalam mengendalikan manipulasi boneka ini. Selalu dalam gerakan-gerakan kecil, dan bisa juga ditambahkan gerakan-gerakan emosi, misalkan sesuatu yang mengejutkan.
atau marah, tertawa terbahak-bahak yang biasanya kan kita kadang agak-agak ngerjain teman kita dengan ketawa gitu ya, bisa dengan ketawa sampai ke belakang, ditarik ke belakang, dan berbagai variasi manipulasi gerakan boneka yang lain. Nah, untuk itu teman-teman harus lebih mengenal bonekanya, lebih eksplorasi gerakan bonekanya, gerakan apa saja yang bisa teman-teman dapat dari bonekanya gitu ya teman-teman. Latihan, latihan, dan latihan. Sekian dulu episode kita kali ini. Silahkan tinggalkan jejak, pertanyaan maupun komentar di kolom komentar di bawah ya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lain seputar ventriloquism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.